Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, Shalom. Senang sekali boleh bersama pada malam hari ini. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua pada saat-saat ini sedang ada di kesempatan-kesempatan yang kita tidak akan pernah temui. Mungkin hal yang seperti ini sama persis, saudara ya. Karena kita tahu bersama bahwa belum pernah terjadi, mungkin kalau melibatkan seluruh dunia yang kita tahu pandemi pada saat ini, dan mungkin dulu pernah, mungkin besar juga yang pandemi seperti ini, tapi belum pernah mungkin ada di masa itu, khususnya saya pribadi, saudara ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, tetap menyertai setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan hari ini saya ingin bagian firman Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada malam hari ini sudah bersama. Salam kenal bagi yang belum kenal mungkin ya. Saya memiliki suami dan anak-anak, dan puji Tuhan anak-anak juga boleh mengikut Tuhan dan mempercayai Tuhan. Anak saya ada yang di Jakarta, ada yang di Amerika, ada yang di Georgia, dan mereka semua melayani Tuhan ya. Dan sampai hari ini bersyukur semua karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang there is always a hope. Selalu ada harapan di dalam setiap kesulitan. Selalu ada titik cerah atau suatu pengharapan di balik setiap kesulitan yang kita alami, saudara. Firman Allah berkata bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang berjalan bersama dengan kita, yang menciptakan kita dengan suatu destiny, dengan suatu tujuan ilahi yang luar biasa, di mana saudara dan saya tidak diciptakan hanya secara tanpa rencana, saudara, tapi kita diciptakan dalam satu rencana, dalam satu kehendak, dalam suatu rancangan yang luar biasa yang Tuhan siapkan kita. Mungkin ada yang bertanya, saya nih biasa saja, saya sudah lanjut usia, saya dibesarkan dari keluarga yang kurang baik, saya orang biasa, kami bukan orang-orang yang sukses. Karena kita semua dilabel oleh pandangan manusia, saudara ya. Jadi kita semua hari ini memposisikan diri kita seperti apa yang kata orang, saudara. Padahal firman Allah berkata hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi oleh apa kata Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Jadi saudara, kalau hari ini saudara ada label, ada tanda, ada yang memposisikan diri kita baik dari orang lain atau mungkin pandangan orang secara umum, atau kita sendiri yang menaruhkan label atau tanda bahwa oh ya saya ini biasa, oh saya sih umur udah tua, oh saya ini ya cuman begini-begini aja, ya saya dari keluarga sederhana, ya saya mah nggak seperti orang lain, saudara. Dan masih banyak lagi, saudara ya, label-label ataupun pandangan ataupun status yang dibuat dari kita sendiri ataupun yang ditentukan oleh orang lain atau yang ditentukan oleh standar dunia yang saat ini berlangsung. Tapi saudara, saya mau membagikan hari ini bahwa saudara dan saya ini luar biasa di mata Tuhan. Dan berapapun umur kita, dari keluarga manapun kita, saudara, dari dalam keadaan apapun kita, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin, saudara. Jadi bukan siapa kita di masa lalu, tapi siapa kita pada saat ini dan untuk the future, masa depan yang Tuhan siapkan atas setiap kehidupan kita. Sehingga kita, saudara, nggak peduli kita dari latar belakang keluarga apa, nggak peduli kita berangkat dari kondisi seperti apa, nggak peduli hari ini kita siapa, saudara, tapi siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Saya berbicara tentang harapan, itu hope, satu kayak orang bilang, saudara, itu kayak satu kekuatan atau penghiburan untuk sesuatu yang kita belum lihat, sesuatu yang masih jauh, tetapi kita tahu bahwa di sana ada harapan. Contoh, saudara, kalau saudara lagi berjalan mungkin di padang gurun, dan biasanya padang gurun itu adalah suatu tempat di mana sulit untuk kita mendapatkan air, saudara ya. Jadi padang gurun itu ada suatu tempat di mana kering, di mana jarang ada rumah mungkin ya, di mana jarang
enggak seperti kita mungkin di Indonesia, banyak sekali rumah, banyak sekali orang-orang, banyak gedung dan yang lain. Tapi di padang gurun itu adalah suatu tempat di mana itu yang ada hanya tandus, yang ada mungkin kalaupun ada tumbuh-tumbuhan atau apa kadang sudah kering ataupun tidak banyak, saudara. Sebab itu kalau di padang gurun itu jika menemukan suatu tempat yang namanya oase, yaitu suatu tempat di mana ada air di sana, ada sumber mata air yang dari tempat yang kering tiba-tiba ada. Jadi saudara, pengharapan itu seperti itu. Ketika ada musafir atau orang yang sedang ada melewati padang gurun itu, tiba-tiba di sana dia lihat ada sebuah rumah. Kalau dalam ada satu rumah, berarti di sana ada air, ada kehidupan, saudara. Sama, pengharapan itu sama, saudara. Di tengah teriknya pencobaan, di tengah tandusnya kehidupan, di tengah semua sulitnya kehidupan, saudara, di sana ada seperti mata air, ada harapan yang kita bisa temukan, dan semuanya itu hanya kita bisa lihat ketika kita berjalan di dalam suatu panggilan dan keyakinan bahwa hidup kita ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saudara, firman Allah berkata pengharapan itu adalah membawa kita menuju suatu destiny, yaitu kita akan naik terus, saudara. Sedangkan kadang-kadang yang membuat kita takut adalah itu yang menghalangi, sehingga kita tidak bisa melihat suatu pandangan yang jauh. Iman itu adalah sesuatu yang kita percaya, tapi belum kelihatan. Sesuatu yang kita sudah terima, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada wujud fisiknya, tapi kita percaya. Dan pengharapan itu yang membuat kita terus terbang tinggi untuk melihat sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya kita telah menerimanya. Dan pengharapan itu adalah seperti bahan bakar yang menolong kita untuk melesat dengan iman, untuk melihat bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang merupakan sumber kehidupan kita, saudara. Jadi pengharapan itu sangat penting. Sebab itu, saudara, ada banyak orang yang mereka saudara lihat artis-artis yang terkenal, atau jangankan artis, orang-orang saudara, anak Tuhan sekalipun bisa kehilangan pengharapan sampai mengalami mungkin putus asa, mengalami suatu masa yang sulit untuk dilewati, bukan karena mereka bukan orang Kristen, bukan karena mereka bukan orang beriman, saudara. Karena kalau saudara saya mungkin analogikan bahwa kalau iman itu seperti kita sedang membawa mobil, saudara ya, dan kemudian tapi kita akan dari sini ke tempat sana. Jadi ini merupakan kendaraan untuk kita berjalan sampai ke sana, saudara, bahwa saya nanti akan menuju sampai ke tempat sana, saudara. Dan mobil ini, saudara, adalah suatu kendaraan yang akan membawa kita ke sana. Dan saudara, kalau boleh saya analogikan bahwa kalau pengharapan itu seperti bensin, saudara. Kalau tidak ada sesuatu yang dari dalam, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada dikatakan seperti bahan bakar yang membawa iman kita melejit naik dalam panggilan, dalam calling, dalam destiny-nya Tuhan, saudara. Kita hanya seperti orang biasa saja yang memiliki iman, tapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Hanya ada bergerak, hanya tinggal di tempat, stay where you are. Hanya ada berjalan di tempat, tapi berjalan, saudara. Sebab itu pengharapan itu adalah salah satu suatu kuasa yang diberikan kepada kita dan merupakan suatu respon kepercayaan kita. Iman kita itu perlu praktik, yaitu ketika kita punya iman, kita punya pengharapan ketika Roh Kudus memberikan sesuatu dalam kita dan kita meresponi dan kita berkata ya, dan kita mulai bergerak berjalan. Sebab itu kata-kata harap itu ada, saudara, ketika ada kata orang bilang harap cemas, saudara. Jadi ketika kita berharap tapi kita juga cemas. Sebab itu yang menjadi racun dari setiap pengharapan, yaitu ketika kita merasa takut, ketika kita hilang semangat, ketika kita merasa ciut, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa bahwa saya sudah tidak mampu, dan itu berkaitan dengan jiwa, kehendak, kemauan, perasaan, saudara. Sebab itu Daud selalu berkata, dia dalam beberapa ayat dia berkata bahwa hai jiwaku pujilah Tuhan. Kenapa engkau tertekan? Karena dia tahu, saudara, karena ketika ada manusia yang memiliki jiwanya tertekan, saudara, dia tidak akan bisa melihat pekerjaan yang besar, melihat perkara yang luar biasa, melihat imannya itu boleh melejit dan mencapai setiap tujuan yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, saudara. Sebab itu, saudara, pentingnya kita memiliki pengharapan yang kita taruh di sini, saudara. Dan bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami bahwa kita adalah orang yang selalu memiliki pengharapan. Saudara, kalau saudara datang ke rumah sakit dan kemudian saudara masuk ke setiap tempat-tempat, kamar demi kamar. Saudara, ketika Anda datang kepada orang yang sakit yang sudah divonis oleh dokter,
Dan ketika saudara masuk pertama, ketika belum didoakan, belum dikuatkan, saudara mungkin orangnya masih kayak sedih, masih kayak drop gitu ya, masih kayak rasanya udah putus pengharapan. Tapi saudara lihat ada perbedaan nggak ketika habis saudara menguatkan dia, mendoakan dia, dan di sana ada kuasa yang luar biasa. Ketika selesai dan saudara mungkin pamit, saudara melihat ada wajah yang berubah. Itu yang saya katakan bahwa kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan seorang, membangkitkan pengharapan dia, sehingga dia seperti ada saya katakan tadi seperti padang gurun yang tandus dan kemudian ada sumber air yang keluar dan orang itu boleh merasakan dahaganya itu terpuaskan, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita boleh memiliki suatu pengharapan, saudara, yang kuat, yang teguh, saudara. Jadi ada satu pepatah berkata bahwa kalau tidak ada hubungan, there is no power, saudara ya. Tidak ada koneksi, tidak ada connection, di sana tidak ada kuasa. Karena pengharapan itu yang Tuhan taruhkan di dalam kita. Paulus berkata bahwa pengharapan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kita tidak pernah mengecewakan. Nah, kecewa itu ada di mana? Kecewa ada di hati. Kecewa ada di pikiran kita. Sehingga apa yang membuat kita, supaya kita pengharapan kita harus bangkit, kita harus memberi makan pikiran kita. Kita harus menaklukkan hati kita kepada semua firman, kepada semua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Saudara, pernah nggak ketika saudara lagi dalam keadaan down dan membaca firman Allah atau mendengar firman Allah atau mungkin mengikuti acara online dan kemudian saudara seperti dibangkitkan, seperti bangun dan kemudian merasakan ada there is something, ada sesuatu yang berubah, saudara. Karena ternyata saudara, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu ada di sini. Dan ketika hati kita dihidupkan, pikiran kita, saudara, yang menjadi medan pertempuran itu mulai ditaklukkan dengan apa? Ketika kita sudah merenungkan, menyerap setiap firman, dan ketika kita meresponi dengan baik, yes, saudara, ketika iblis mulai berkata bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak mungkin lewati, kamu mah nggak mungkin, dan masih banyak yang lain. Tapi ketika saudara mulai berkata ya kepada Tuhan, yes, aku bisa, aku sanggup. Dan mungkin ada suara yang berbicara kepada hatimu, kamu bisa, kamu nggak mungkin kamu kalah, kamu akan mampu melewati. Dan saudara, itu yang akan kemudian saudara responi dan pikiran saudara mulai diubahkan, hati saudara mulai terkoneksi, dan kemudian di situ kuasa Allah membakar semangat saudara, sehingga saudara bisa pikir, kok tadinya saya sudah hilang semangat, kenapa seperti ada kayak ada semangat yang baru, saudara. There is a hope. Itu di sana selalu ada harapan bagi setiap orang. Dan itu adalah salah satu yang pertama saya katakan, cari sumbernya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus lawan setiap ketakutan. Karena sesungguhnya yang membuat kita kehilangan pengharapan juga, yang membuat harapan kita juga itu menjadi drop, menjadi kita tidak berani maju untuk menghadapi dan membuat kita kehilangan iman itu karena ketakutan, saudara. Jadi salah satu musuh terbesar dari suatu pengharapan, saudara, untuk kita melihat iman kita boleh terrealisasi, saudara, iman kita boleh bangkit, saudara, dan melihat pekerjaan Tuhan, melihat kuasa Allah terjadi, melihat mujizat, melihat tangan Allah bekerja, melihat kuasanya termanifestasi dalam hidup kita, dan melihat kehidupan kita yang dibangkitkan, saudara. Itu yaitu salah satu musuhnya, yaitu ketakutan, kecemasan. Saudara, ada penelitian yang berkata bahwa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan itu 80% lebih itu sesuatu yang tidak pernah terjadi, tapi kita takutkan, saudara. Saudara mungkin boleh flashback ke belakang, saudara. Banyak kali dalam kehidupan kita yang kita takuti tidak selalu, bahkan memang 80% menurut penelitian itu tidak terjadi. Sebab itu Daud berkata bahwa apa yang aku takutkan, saudara, sebenarnya itu yang mendatangi aku, saudara ya. Nah, kita harus melawan semuanya itu, karena kekuatan dari pikiran ketika kita takut, ketika kita khawatir, saudara, itu membuat iman kita drop. Sedangkan firman Allah berkata bahwa iman kita itu menggerakkan surga. Sehingga yang menjadi musuh terbesar yaitu pikiran kita. Yang menjadi musuh terbesar, kita harus lawan ketakutan. Firman Allah berkata bahwa lawanlah musuh, maka dia akan lari daripadamu. Nah, kalau kita tidak bisa melawan musuh, karena mungkin orang berkata, bagaimana saya bisa melawan musuh? Saya nggak berani, saya nggak kuat, saya nggak tahu. Don't know what to do, saudara. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, saudara ya. Dikatakan Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, aku telah memberikan kuasa. Jadi bukan akad, tetapi dikatakan bahkan dalam surat-surat Paulus yang lain dikatakan, aku telah memperlengkapi engkau dengan kuat kuasa
yang mengagumkan. Itu kata Tuhan lewat surat Paulus, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa dalam Efesus 6 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa yang perlu kita lakukan, kita ambil semua otoritas, ambil seluruh senjata Allah. Jadi contohnya ketika ada orang yang berperang maju ke medan musuh dan sudah disiapkan oleh mungkin panglima perangnya senjata-senjata yang memang dipersiapkan, tapi salahnya saudara dia pergi ke medan perang tanpa senjata. Jadi tanpa menggunakan jadi contohnya kayak orang tuh telanjang pergi ke medan perang, tidak ada pistol, tidak ada senjata, tidak ada tidak ada latihan, saudara ya. Bagaimana seorang tentara dia bisa mengambil senjata dan dia tahu bagaimana caranya untuk isi peluru dan bagaimana untuk fokus mencari, melihat titik-titik untuk dari jarak jauh itu. Kalau menembak itu bagaimana caranya, kalau jarak dekat mah gampang. Dan itu semua lewat pelatihan. Nah, saudara, sebab itu kenapa kita perlu ada latihan, yaitu ketika kita dalam ibadah, ketika kita dalam komunitas, ketika saudara dalam doa, ketika saudara mendengarkan firman Allah baik lewat online maupun secara onsite, saudara, itu adalah latihan-latihan yang sedang Tuhan siapkan. Itu, dan apalagi yang menjadi medan-medan di mana kita sedang dilatih, saudara, yaitu ketika diizinkan masalah, itu latihan supaya kita diberi keberanian, supaya kita tahu, oh iya saya nih nggak mampu kalau yang tantangan besar ini. Oh berarti apa? Saya harus renungkan firman Alkitab. Saya harus lagi, mungkin ada orang-orang di sekeliling akan menguatkan. Saya harus lagi mengambil otoritas daripada Tuhan dan harus kenakan, saudara. Karena hanya orang yang mengenakan senjata Allah yang dapat bertempur dan menang setelah pertempuran dan bisa berdiri teguh. Itu dalam Efesus, saudara ya. Sebab itu yang membuat kadangkala kita kehilangan pengharapan itu bukan, saudara, karena juga kuasa Tuhan kurang, tapi karena kita yang tidak menyadari bahwa kita ini telah diberi kuasa, telah diberi otoritas, saudara. Sebab itu kita perlu kenakan itu, kita perlu ambil, dan saudara siap berjalan di medan pertempuran dengan kekuatan kuasa, dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga saudara ketika iblis mulai membunuh atau berusaha untuk mematikan iman dan membuat down semua pengharapan Anda, saudara dan saya bisa bangkit dan bisa melawan itu. Dan firman Allah berkata iblis akan lari daripadamu, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi saya katakan, yang kedua, yang pertama tadi bahwa kita mempercayai bahwa ketika kita datang kepada sumber, saudara akan mengalami sesuatu penyediaan kekuatan, kuasa, dan saudara tidak akan pernah merasa menjalan atau berjuang sendiri, saudara. Dan kedua tadi saya katakan bahwa ketakutan, medan pertempuran itu yang kita perlu taklukan, yaitu ketika kita tahu bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita lawan ketakutan, yang membuat kita mampu, yaitu ketika kita mempercayai kasih Tuhan, saudara. Jadi dengan satu pemahaman, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk buat saya. Segala rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi kita harus menyelami kasih Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, ya kalau saya berkata bahwa tidak ada yang buruk, toh kenapa keluargaku dipanggil Tuhan dengan corona? Mungkin keadaan keuanganku atau pekerjaanku semakin sulit, saudara. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu katanya baik, dia penuh kasih, tapi kenapa? Saudara kan pasti ada. Nah di situ, saudara ketika saudara datang mendekat lagi kepada Tuhan, saudara akan belajar mengenal kasih-Nya. Kasih-Nya itu tidak selalu soal mujizat terjadi, berkat mengalir dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi saudara, kasih Tuhan itu akan kita rasakan juga ketika saudara mengalami kekecewaan, saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami kehilangan, saudara mengalami kesedihan yang mendalam, saudara mengalami banyak jalan yang tertutup atau mengalami hal-hal yang terberat atau badai kehidupan. Saudara akan diizinkan Tuhan mengalami supaya kita mengalami kasih-Nya. Dan ketika kita menyadari kasih Tuhan, saudara kayak firman Allah berkata bahwa di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna. Jadi ketika kita mulai sadari, oh iya ya, saya percaya ada rencana Tuhan. Ya mungkin saya nggak mengerti. Dan di situ Tuhan akan mengajar hati kita untuk mencintai Tuhan tanpa embel-embel. Tuhan buat mujizat atau tidak, saudara tetap mencintai Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan bahkan Daniel, saudara, mereka mempercayai Tuhan. Bahkan salah satu statementnya, jika Allah yang saya sembah tidak menolong,
saya tetap mencintai Tuhan. Jadi saudara, kita perlu menyelami kasih Tuhan. Kalau kita menyelami kasih Tuhan, saudara akan mendapatkan bukan lagi ketakutan, tapi hope, pengharapan Anda akan bangkit, saudara. Karena dalam masa-masa seperti ini ada banyak kedaulatan Tuhan, rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Tapi satu yang kita harus tahu, bahwa kasih-Nya itu sempurna. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dan ketika saudara menyadari itu, saudara akan terus berjalan. Karena kadang kenapa kita menyerah, karena perjalanan kita tuh belum selesai, masih separuh jalan. Nah, ketika kita kecewa di seperempat jalan, kecewa di pertengahan jalan, karena apa? Karena kita belum sampai di sana. Kalau kita sampai di sana atau terus berjalan, saudara akan melihat penyertaan, penghiburan, melihat kebaikan Allah yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat lambaian tangan saudara. Haleluya. Saudara, mungkin hari ini ada yang dari Jemaat Bethlehem, Rumah Roti, ada mungkin dari tempat-tempat yang lain yang bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap pilihan itu ada di dalam tangan setiap kita. Tuhan memberi free will kepada kita untuk maju, untuk percaya bahwa there is always a hope, even in the storm. Sekalipun ada in the midst of storm, sekalipun ada di tengah-tengah badai, saudara. Dan itu harus dialami, saudara. Mungkin ada yang bertanya, pernah nggak saya mengalami? Sering sekali, saudara. Mengalami sepertinya ingin putus asa, mengalami sepertinya sudah tidak mampu, mengalami sepertinya sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, mengalami badai bertubi-tubi yang membuat rasanya pengharapannya sudah hancur, saudara. Tapi yang saya lakukan, saudara, seperti yang saya sharekan, yaitu datang kembali kepada sumbernya. Kemudian lawan setiap iblis, kekuatan musuh itu, dan dia akan lari. Saudara, kita taklukkan pikiran kita dan kita menangkan hati kita, dan kemudian saudara mulai menyelami kasih Tuhan, karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Saudara, kita boleh takut, tetapi kalau kita mulai tahu bahwa Bapa beserta, Yesus tidak pernah salah, tidak pernah keliru, saudara akan mengikut Tuhan bukan hanya takut tidak masuk surga, tapi karena mencintai Dia dan tidak akan pernah undur, saudara. Karena surga itu adalah suatu akibat ketika pengiringan dan kepercayaan iman kita mempercayai bahwa Yesus datang menyelamatkan kita, dan supaya kita tidak binasa, tapi membawa kita ke tempat yang mulia. Tapi kita tidak mengikut Tuhan karena takut masuk neraka. Saudara, kalau hanya takut masuk neraka, saudara, ya kita hanya mengikut Tuhan karena takut. Tapi kalau kita mengikut Tuhan karena saudara mencintai Tuhan, ke dalam cinta itu ada trust, ada percaya, ada saudara menaruh, oh iya Tuhan, saya percaya. Makanya di masa sulit pun saudara bisa menghapus air mata, bangkit kembali, dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal, tidak pernah salah merancang. Dia selalu memberikan pengharapan, bahkan di tengah-tengah badai yang masih mengamuk. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Boleh lihat tangan-tangan terangkat sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga hari ini mungkin ada yang saya lihat, ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, ada yang masih muda, ada keluarga-keluarga muda juga, saudara. Saudara jangan pernah putus asa, saudara. Karena sekali lagi saya katakan bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita, tentang apa keadaan kita hari ini, dari keluarga mana kita, dan bagaimana masa lalu kita. Tetapi tentang siapa Tuhan yang menyertai kita. Firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga there is always a hope. Selalu ada harapan, bahkan di atas dalam keadaan ketidakmungkinan, saudara. Karena iman itu yang akan menggerakkan kuasa Allah, dan kemudian pengharapan kita yang akan membawa iman kita melejit dalam suatu pengalaman yang luar biasa dan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Saudara, baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sebab itu siapapun kita, apapun keadaan kita, tidak masalah, tapi siapa Tuhan yang berjalan menyertai kita. Ada ibu-ibu yang mungkin hari ini saudara lanjut usia, saudara percaya bahwa ketika saudara berdoa, baik untuk keluarga, anak cucu, buat jiwa-jiwa saudara, surga mencatat, dan itu merupakan pelayanan yang luar biasa. Saudara, kita mungkin boleh membagikan kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang yang lain, tentang mungkin pelayanan, tentang Yesus, saudara. Dan itu merupakan saudara sudah terlibat di dalam satu kegerakan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara punya waktu, saya Selasa sampai Jumat ada dalam YouTube channel Jacqueline Selosi Official, ada berkat pagi, saudara, dan kadang di malam hari Selasa maupun Kamis atau Jumat ada
healing worship atau ada worship, saudara boleh bersama. Kalau ada orang yang sakit, ada orang, ayo kita sama-sama, saudara boleh bagikan. Dan seperti ibadah seperti ini, rumah roti, saudara, itu merupakan suatu tempat di mana saudara datang mendekat kepada Allah. Saudara di-charge lagi. Kalau saudara ada dalam pelayanan di rumah roti, saudara diperlukan, saudara, suatu komitmen untuk saudara bergerak bersama di dalam apa visi misi yang dibawa, yang Tuhan taruh dalam rumah roti, saudara, yaitu untuk bergerak di dalam kuasa Allah, untuk saudara dimuridkan, saudara. Dan sangat penting sekali Bapak Ibu saudara hari ini untuk saudara memiliki komunitas, saudara. Saudara perlu tertanam, kalau saudara memang diberikan Tuhan tempat, saudara, tempat yang Tuhan siapkan di rumah roti, saudara perlu tertanam, saudara perlu bergerak, saudara perlu ada dan melayani, saudara, dan perlu do something, saudara, lewat pelayanan rumah roti ini. Sehingga saya percaya akan ada kegerakan Tuhan, gelombang kuasa Allah, sekalipun masih tetap di tengah-tengah pandemi, saudara. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani, kita bisa membangun mimpi dan harapan, kita masih bisa ada di dalam gerakan rencana Allah yang tidak pernah digagalkan oleh pandemi, oleh kesulitan, oleh badai, oleh penderitaan. Paulus katakan bahwa penderitaanKah itu, kesesatankah itu, telanjangkah itu, penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa, sakitkah itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah roti, saya memberi dukungan untuk maju terus bergerak di dalam setiap visi misi yang telah diberikan oleh pelayanan rumah roti, terus mengambil bagian, terus terlibat di dalam pelayanan, saudara, karena kita punya banyak waktu ketika kita pandemi maupun PPKM, saudara, sehingga tidak ada alasan untuk tidak punya waktu, karena saudara bisa buka handphone, saudara, dan saya percaya Tuhan memberikan semua fasilitas, baik handphone, tidak masalah mau handphone bagus atau enggak, yang penting memang bisa dipakai, saudara. Dan saya percaya Tuhan selalu menghargai setiap sekecil apapun yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. Dan saya berdoa lewat pelayanan rumah roti akan ada kabar baik terus dibawa, akan ada kegerakan Tuhan yang luar biasa, akan ada lawatan kuasa Allah di akhir zaman, akan ada mujizat-mujizat, hadirat kuasa Allah yang terus dimanifestasikan, keluarga-keluarga dipulihkan, akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan rumah roti. Saudara yang setuju boleh sekali lagi tangan-tangannya terangkat, saudara, dan kita nyanyikan ref dari lagu tadi yang saya ciptakan ketika masa sulit, tapi ternyata Tuhan masih dan selalu bekerja. Mujizatnya masih terjadi.